Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Raivan dari kelas 101. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Nah, yang pertama itu ada bagian A, bank sentral. Apa itu bank sentral? Yaitu suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan suatu negara. Fungsi bank sentral adalah menjaga cadangan kas bank umum dengan mengontrol jumlah yang uang beredar. Nah, selanjutnya itu bagian B, sistem pembayaran. Sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu keajaiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Contohnya, 1. Kartu kredit, 2. Kartu debit, dan yang terakhir itu ada nota debit. Lalu yang C, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Sebagai lembaga pengawas, peran ini bertujuan agar transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat dapat berjalan dengan aman dan terhindar dari tindakan penipuan atau kejahatan lainnya. D. Penyelenggaraan sistem pembayaran non tunai oleh Bank Indonesia diselenggarakan melalui sistem BRI RTAS atau yang bisa disebut Real Time Gross Settlement dan sistem Curing 7/11 Dome. Pembayaran transaksi berjumlah besar, AV pembayaran non tunai memiliki resiko pencurian yang risiko karena transaksinya dapat dilacak. Lalu yang E, pengertian dan sejarah alat pembayaran tunai. Pengertian alat pembayaran tunai biasanya disebut konvensional, adalah pembayaran menggunakan uang kuartal, seperpon logam, atau kertas. Sejarah keberadaan Bank Portonokoli di konstitusi daerah bangsa, yaitu Yolia yang hidup di wilayah Turki pada abad ke-6. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak dan berbentuk seperti kacang porong. Perbandingan kandung emas dan perak di dalam uang tersebut adalah 75:85 dan menjadi standar. Lalu bagian F, fungsi, jenis, dan syarat uang serta standar mata uang. Yang pertama, fungsi uang. Menurut ilmu ekonomi, uang digunakan sebagai alat perantara dalam berdagang dan memiliki dua kelompok fungsi, yaitu 1. Sebagai alat tukar, 2. Uang sebagai alat ukur. Nah, yang kedua itu ada jenis uang. Yang pertama, berdasarkan bahan pembuatnya, 2. Berdasarkan nilai, 3. Berdasarkan lembaga yang menerbitkan, 4. Berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Lalu bagian G, unsur pengamanan rupiah. 1. Berbahan kertas, 2. Tanda air, 3. Benang pengaman, 4. Kode tunanetra, 5. Gambar saling isi, 6. Tinta berubah warna, 7. Tulisan mikro, dan 8. Tintanya tidak tampok. Lalu ada yang H, sistem moneter. Sistem moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Nah, bagian I, pengelolaan rupiah oleh Bank Indonesia. Sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, Bank Indonesia diberikan tugas dan kewenangan mulai dari tokapon, perencanaan, percetakan, pengeluaran, pengendaraan, pencabutan dan penarikan sampai dengan musnahan. Nah, yang lalu ada J, pengelolaan keuangan negara. Pengertian pengelolaan uang negara adalah suatu cara pemerintahan dalam mengatur dana yang dimilikinya untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, bagian K itu yang terakhir ya. Alat pembayaran non tunai adalah mekanisme cara bayar transaksi yang tidak lagi memerlukan uang fisik. Contohnya yaitu kartu kredit, kartu debit, dan check all. Nah, itulah penjelasan yang saya bisa sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dibuka pintu maafnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.